Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ibadah dengan NIM akhir 049. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS investasi dari Bu Farahiyah. Nah, sebelumnya apa sih investasi portofolio itu? Jadi, investasi portofolio adalah kumpulan aset dalam bentuk saham, obligasi, reksadana, ekuitas, komoditas, deposito, uang tunai, dan masih banyak lagi. Nah, ada beberapa aset atau instrumen dalam investasi, ada banyak sekali. Di sini saya akan menyebutkan 10. Yang pertama, saham BNI. Alasan mengapa memilih saham BNI yaitu yang pertama, kinerja keuangannya stabil dari tahun ke tahun dan laporan keuangannya juga jarang menuai nilai buruk. Yang kedua, pertumbuhan laba bersih. Pertumbuhan laba bersih BNI didukung oleh kenaikan pendapatan bunga bersih atau net interest income yang mencapai rata-rata 3,3%. Selanjutnya, kepopuleran. Saham BNI memiliki kepopuleran yang tinggi di antara investor karena memiliki risiko yang minim dan bisa menjadi investasi saham yang relatif aman. Yang kedua, PT Celipan Finance Indonesia. Ini merupakan perusahaan pembiayaan yang terafiliasi dengan Panin Group. Alasan kenapa memilih ini karena valuasi harga sahamnya yang murah. Ketiga, saham BCA. Kenapa memilih saham BCA? Karena BCA ini merupakan bank swasta terbesar di Indonesia dengan citra yang baik dan kinerja keuangan yang solid, sehingga dianggap memiliki keunggulan dibandingkan dengan bank lainnya. Selain itu, saham BCA dinilai juga cocok untuk investasi jangka panjang karena kondisi keuangan perusahaan yang sehat dan bertumbuh, serta memiliki pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dan juga saham BCA dapat dibeli dengan besaran setoran yang cukup terjangkau, baik secara online maupun offline, sehingga cocok untuk investor pemula yang memiliki dana terbatas. 5. Surat utang negara. Alasan mengapa memilih investasi surat utang negara? Yang pertama, karena terjangkau. Satuan pembelian surat utang negara cukup rendah, mulai dari nominal minimal 1 juta hingga maksimal 3 miliar. Yang kedua, tidak berisiko tinggi. Bunga dan imbal hasil surat utang negara selalu berada di atas deposito dan juga disesuaikan dengan suku bunga acuan Bank Indonesia yang berlaku. Ketiga, pencairan lebih awal. Jadi surat utang negara dapat dicairkan sebelum jatuh tempo, meskipun dengan potongan tertentu. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi investor yang membutuhkan dana dalam waktu singkat. Keempat, mendukung pembangunan. Investasi pada surat utang negara juga dapat membantu mendukung pembangunan di Indonesia. Pemerintah menggunakan dana dari penjualan surat utang negara untuk membiayai produk-produk pembangunan seperti infrastruktur dan kesehatan. 6. Rumah kos. Kenapa alasan saya ingin investasi rumah kos? Karena dari pengalaman saya yang juga sebagai anak kos, apalagi di tengah-tengah kota mahasiswa yang banyak mahasiswa seperti ini, menurut saya akan sangat menguntungkan untuk investasi rumah kos karena banyak peminat dan juga pendapatannya itu selalu ada setiap bulannya. 7. Suku. Alasan kenapa memilih investasi suku? Karena yang pertama, keuntungan dari kenaikan nilai investasi. Jadi suku memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai investasi dari harga pembelian. Kedua, mempertahankan modal. Investasi suku dapat membantu menstabilkan portofolio dan juga mempertahankan modal. 3. Likuiditas. Investasi suku menawarkan kemampuan untuk mengakses dana sewaktu-waktu, yang merupakan salah satu faktor penentu ketika memilih produk investasi. Keempat, alternatif pembiayaan syariah. Suku adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan dapat menjadi alternatif pembiayaan syariah yang baik. 8. Pertanian. Kenapa memilih pertanian? Karena jika dilihat, merupakan kebutuhan kita sewaktu-waktu. Misalnya, kita setiap hari makan nasi, sayur-sayuran, dan juga bisa cabai, bawang merah, bawang putih, itu kan berasal dari pertanian. 9. Peternakan. Nah, selain pertanian, peternakan itu juga menguntungkan karena bisa jadi makanan kita setiap harinya bagi sekian banyaknya warga di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, contohnya kita kan juga butuh ayam, daging, dan semacamnya. Jadi investasi di peternakan ini juga bisalah untuk dilakukan. Nah, yang terakhir adalah mata uang digital. Kenapa memilih mata uang digital ini? Karena transfer yang cepat dengan profit yang tinggi. Selain itu, penggunaan mata uang digital memiliki keuntungan dalam kecepatan dan efisiensi biaya transfer. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.